Podcast sekolah. Buat yang mau lanjut sekolah. Yeah, episode pertama. Uh, karena baru pertama berarti harus kenalan. Karena tak kenal maka tak sayang. Ada gue Sakana dan Cokomin, ya kita berdua bakal ngobrolin hal-hal yang sepertinya berguna ya. Nggak tahu ya guna apa enggak gitu. Tapi kita semoga cuma, sih berguna ya, walaupun sebenarnya tujuan utamanya cuma pengen ngobrol aja. sama mencari popularitas sih sebenarnya. Siapa tahu belum terlambat. Jadi kita buat ngobrolin dan ngasih info semoga berguna untuk kalian-kalian yang pengen lanjutin sekolah. Mau sekolah S2 atau S3, tapi untuk yang sekarang kita fokusnya ke yang S3 ya. Mm-mm. Kenapa kita fokusnya ke S3? Karena kita berdua sedang, S3. iya, yang satu baru mulai, yang satu udah mau selesai. Semoga. Nah, ini ada berita nih yang kayaknya berulang tahun. Artinya ini selalu ada kayaknya. Dan selalu rame juga sama netizen tentang alumni LPDP yang belum juga kembali ke Indonesia. Nah, LPDP atau Lembaga Pengelola Dana Pendidikan baru saja membuka pendaftaran untuk periode 1 pada tanggal 25 Januari 2023. Periode pendaftaran akan ditutup di bulan Juni 2023 mendatang. LPDP merupakan salah satu beasiswa pemerintah Indonesia yang paling banyak peminatnya dan paling banyak berita miring juga. Dilansir dari berita kompas.com tanggal 3 Februari 2022, ada sebanyak 413 alumni LPDP yang masih belum kembali ke tanah air meskipun telah menyelesaikan studinya. Angka tersebut terbilang kecil karena jika dibandingkan dengan total penerima beasiswa LPDP yang belum pulang ke Indonesia tidak mencapai 1%. Berarti nggak masalah dong? Nah, permasalahannya adalah salah satu syarat utama dari LPDP ini adalah kesediaan untuk pulang segera setelah selesai sekolah. Sebenarnya kalau mau sekolah ke luar negeri tanpa ada niatan kembali ke Indonesia bisa pakai jalur beasiswa lain. Nah, di sini Cokomin sebagai yang 100% tidak perlu kembali ya. Bebas maksudnya, nggak nggak Ya, nggak ada bebas. ikatan. Tolong ceritain lu dapet S3-nya dulu gimana? Gua itu dari dulu setiap apply S3 emang selalu jalur employee. Jalur Mm-mm, employee itu artinya lu akan di-hire oleh universitas. Jadi statusnya ya pegawai. mm-mm. Sebenarnya alasan gue apply beasiswa ini pertama karena emang gue males apply-apply. Kalau misalnya gini nih, kalau misalnya LPDP kan lu apply beasiswanya Ah, ke lembaganya. Itu tuh ah, udah banyak paperworknya kan. mm-mm, Terus di sisi lain lu mesti independently juga nyari supervisor, nyari mm. universitasnya. Jadi itu kayak apa ya, banyak prosesnya, banyak aplikasinya, yang mana normal sih sebenarnya buat apply PhD. Tapi karena gue orangnya males, gue cuma pengen kayak satu pintu aja gitu. Jadi satu aplikasi sekali kirim jadi. Jadi yang gue lakukan selalu cari lowongan PhD sebagai employee. Biasanya Hmm. sih disebutnya project researcher. Kalau lu apply jalur employee, yang Mm-mm. terjadi itu universitas emang udah secure grant. Jadi Mhm, profesornya emang udah punya uang, uangnya jelas berapa, proyeknya mhm, jelas apa. Jadi biasanya plannya udah jelas. Makanya mereka nggak terlalu nuntut proposal yang emang bener-bener elaborate lah. heeh Soalnya mereka heeh, sendiri udah punya ide buat 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 hal yang kita kerjain gitu. iya iya. Jadi biasanya yang mereka minta itu cuma standar CV, cover letter. Lu kan di Finland ya, Hmm. kayaknya ya itu khasnya Eropa ya. Ada yang Eh, jalur employment. Soalnya kayak gue di UK, itu namanya studentship. Jadi lu emang kayak dipandang sebagai student kayaknya. Kayak makanya gue nggak bayar pajak gitu. oh, gue bayar pajak. Gue bayar Hmm, pajak, gue dapat health insurance, terus day off-nya juga sama kayak researcher gitu. Maksudnya iya iya. researcher Iya. pegawai. Heeh, heeh. Hmm, Kalau mau gampangnya, mm-mm, cek aja ke LinkedIn. mm-mm, Terus kan ada kolom search, search PhD, mm-mm, location European Union. Nanti bakal ketemu, hmm. kebuka banyak banget lowongan PhD. Nah, itu biasanya project researcher. Kalau gue Lupa, sih waktu itu dapatnya dari ini final PhD. kalau sekarang dari Mm-mm, LinkedIn gampang karena lu bisa mengcover banyak universitas gitu. Tapi kalau emang mau buka website universitas juga, lu bisa aja cari biasanya di bawah About Us mungkin ya. mm-mm, About Us, terus cek karir. Nah, nanti di karir hmm. itu kan banyak lowongan. Nah, lowongan itu termasuk asisten profesor, postdoc, PhD, ada semua di situ. Iya. Sebenarnya
ya enaknya kalau kayak Find It PhD sama LinkedIn tuh lu kayak bisa nyari langsung ke beberapa universitas. Jadi kayak langsung satu satu web untuk beberapa universitas. Karena sebelumnya kan sebelum gue keterima di universitas yang sekarang, gue nyari ke universitas yang lain, gue tuh langsung ke ininya ke website kampusnya buat nyari apa lowongan lowongan PhD-nya. Nah sekarang udah dapet nih yang diincar. Langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya baca deskripsinya, terus Mm-mm. langsung apply biasanya. Soalnya kalau PhD employee biasanya cukup straightforward. Jadi emang ada requirement-nya apa sama dokumen yang diminta. Tapi waktu itu lo masukin ya lamarannya lewat email atau kayak masukin kayak ke portal pendaftaran di website kampusnya? Oh, kayaknya aduh nggak inget, nggak inget, nggak inget. Ketahuan, ih dia pasti PhD-nya udah lama deh sampai Iya nggak deh. inget, Ya belum udah deh, lulus gue deh yang lulus. baru PhD-nya deh. Gue nemu di Final PhD emang disuruh langsung email dia waktu itu, email si supervisornya. Terus email dibales, terus udah gitu di interview dulu sama dia, setelah dibilang lolos sama si supervisornya, baru gue masukin lamaran ke kampus. Jadi agak-agak beda gitu Oh, jalurnya. Ada yang lu tuh emang harus supaya di interview harus masukin lamaran dulu ke kampus. kalau lu sebaliknya ya berarti, Kok gue profesor dulu sebaliknya. baru kampus. Heeh. Jadi gue tuh Hmm. karena namanya studentship, gue tuh harus bayar uang sekolah. Oh, tuition gitu? Iya, Oh, karena gue nggak ada. namanya studentship. Iya, makanya itu. Ini kayaknya yang bentuknya employment itu kayaknya cuma di Eropa deh kayaknya. Nah, yang di UK ini enggak, kayaknya dia PhD, semuanya namanya studentship. Jadi bener-bener lu tuh diperlakukan sebagai student, terus bayar tuition fee juga. Nah, project ini dia cuma bayar tuition fee-nya yang UK level gitu loh, yang untuk orang lokal doang. Lebih Yang murah mana pasti ya ya ketimbang. iyalah kayak biasa, buset jomplang ya. Yang UK-nya tuh 5.000 sekian kalau nggak salah 5.000 pound per tahun. Yang internasional berapa? 20 berapa ribu pound. Lu lu ngelamar berapa PhD sampai akhirnya ketemu yang sekarang? Banyak banget. Kayaknya gue bilang 20 tuh understatement. Oh iya, Kayaknya 30 nyampe deh. Itu udah. berarti berarti gue 5 tuh nggak ini ya, nothing ya dibandingin lu ya. Cuma gue mungkin ini sih terlalu apa ya, bukan terlalu pede sih. Mungkin perpaduan terlalu pede dan terlalu malas gitu ya. Gue kan enggak ah gitu. Nanti kalau gue pakai duit pemerintah berasa ngutang gitu kan. Gue udah bisa Heeh. melihat netizen di masa depan nih. Mereka akan tubir. Gue nggak mau jadi bahan tubir netizen. Hidup gue udah susah. Jadi pokoknya gue nggak akan pakai beasiswa pemerintah. Mm-mm, Dan gue males, jadi gue cuma mau nyari yang employment base. mm-mm. Dan ya gue kirim aja terus gitu. Tapi sekitar 30 rejection tuh nggak nyampe 30 universitas gitu. Oh. Karena ada universitas yang gue lihat mereka punya beberapa project yang buat gue menarik, ya udah gue apply aja gitu. Yang sekarang pun gue dapat tuh karena kebetulan Mm-mm, kayaknya. mm, Jadi kan di universitas gue pada saat itu mereka lagi buka research platform baru. mm-mm. Nah, si direkturnya ini gue tanda-tanda rasis mungkin ya. Direkturnya ini dia aslinya orang India, tapi dia udah Heeh, jadi warga negara Swiss. heeh. Jadi kayaknya satu-satunya alasan kenapa gue bisa kesaring dan direkrut itu karena dia orang India dan dia nyari foreigner. Karena pada saat itu Hmm. dia nerima 5 PhD, 2 postdoc, nggak ada satupun yang orang Finland. Terus gue nyampe ke sini, 2 minggu Heeh. kemudian si direktur gue resign. Dan Lo itu tau, heeh. status gue belum jadi PhD, masih project researcher aja gitu. Karena itu gue direkrut sebagai project researcher, Mm-mm. nanti ada proses gue masukin dokumen untuk secara official jadi PhD gitu. Oh, yang lebih seru lagi temen gue nih, ada temen gue yang orang Kolombia. Heeh, Jadi dia itu kan sama kayak gue kan statusnya. heeh, Nyampe sini 2 minggu nggak tahu siapa-siapa, supervisor pergi kan. heeh, Ya udah kita sibuk nih nyari supervisor. Nah dia itu pada saat nyampe di Finland dia masih ada kontrak sama pemerintah Kolombia. Nah mm-mm. lu nggak bisa macam-macam kan kalau sama pemerintah Kolombia. Beneran disatronin, lu bisa beneran disatronin. Jadi dia itu pernah kuliah di Kolombia pakai beasiswa pemerintah Heeh. dan ada ikatan dinas. Jadi dia sebenarnya 2N plus Oh, 1 tuh nggak boleh keluar dari Kolombia. Dia bisa keluar oh, cuma karena dia keterima PhD.
Pas Oh, dia sampai di Finland, heeh, statusnya masih project researcher. Jadi dia belum bisa nunjukin ke pemerintah Kolombia, nih bahwa bukti gue dia, udah PhD. Nah, waduh, jadi dia harus bener-bener apa sih nyari supervisor cepet-cepet kan begitu mm-mm, nyampe. Kalau mm-mm, gue masih rada santai. Dia ketemulah orang lokal, dapat mm-mm, supervisor orang itu. heeh, Terus gue ngobrol sama dia, dia bilang, udahlah sama supervisor gue aja, lu kan juga nggak tahu siapa-siapa, lu ngobrol heeh, aja sama dia. heeh, Nah, gue ngobrol sama orang itu, sebut saja J gitu kan, heeh, Jajang. Gue ngobrol, Jajang, saya masih bisa nggak nih jadi mahasiswanya Jajang gitu kan. heeh, Terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, bisa-bisa apply heeh, aja lewat studyinfinland.fi gitu kan. heeh, Ya udah gue apply via portal itu. mm-mm, Pas gue keterima, heeh. gue nggak dapet Jajang, gue dapet supervisor yang lain. Jajang cuma jadi co-supervisor. Terus Oh, gue mikir, waduh ini gimana nih supervisor pertama gue nggak tahu sama sekali nih orangnya gitu kan. hmm, hmm, Terus fast forward ke 2 tahun kemudian, heeh. Jajang resign dari universitas ini. Jadi teman gue itu udah apes banget yang dari Kolombia nyampe sini, supervisor kami yang orang India 2 minggu kemudian resign, dia dapat Jajang, dua Heeh. tahun kemudian Jajang resign pindah ke kota lain. Terus gue yang alhamdulillah, ini emang gue berbahagia di atas penderitaan orang lain, tapi ya nggak apa-apa lah. Supervisor gue tetap tinggal di sini. Oke, Hmm, tadi lu ceritain tentang yang di apa di Kolombia 2M+1 kan? mm-mm. Entah 2N+1, entah berapa, pokoknya dia ada ikatan dinas karena pakai Hmm, beasiswa dari pemerintah untuk kuliah. hmm. Yang LPDP ini juga kayaknya 2N+1 deh. Oh, tapi orang Indonesia beruntung soalnya kalau misalnya nggak balik pun paling cuma jadi bahan tubir netizen kan. Iya, heeh. Kalau yang orang Kolombia ini mereka benar-benar balikin duit duit pemerintah. Kalau enggak lu bener-bener Oh, bisa disatronin ke rumahnya. oh. Tapi Temennya yang temen gue sampai ada heeh, yang motornya disita. Barang-barangnya tuh bener-bener dibawa terus di gue, Kolombia ya, ya di iya. Kolombia ya. Gue tuh sampai ketawa-ketawa, gue jahat tapi gue ketawa abisnya astaga semua. Pokoknya lu kalau nggak kerja ya udah gue sita barang elu gitu. Oh, Jadi mungkin ini emang mereka bener-bener Sri strict. Ibu Sri Mulyani mungkin bisa ditiru ya. Gue nggak ngomong ya. Ini Soalnya, menjadi enggak sih, gue inspirasi. baca di berita, emang yang nggak pulang ini setelah dikontakin terus sama pihak LPDP, ada yang akhirnya ya udah deh gue bayar gitu. Apa yang udah Hmm, LPDP keluarin buat mm-mm, gue ganti lah gitu. mm-mm, mm-mm. Itu emang ada yang kayak gitu juga. Tapi gue nggak tahu apakah dengan diterapkan juga penyitaan secara paksa. Gila Kolombia nggak bisa dilawan. Gue udah yang astaga serem banget tuh disamperin ke rumah. Udah sini lu nggak bisa balikin motornya gue gondol. Itu pemerintah itu nggak gondol motor. Iya, berarti mesti di klausulnya, di klausul di LPDP kan ada ini ya, tanda tangan bahwa akan bersedia kembali lagi ke Indonesia kan setelah studi selesai. Mm-mm. Mungkin ada klausulnya kali ya. Apabila saya tidak kembali, silahkan sita barang harta harta saya di Indonesia. Aduh, ngeri banget dah, ngeri banget. Ya, itulah balik lagi tiap orang kan beda-beda. Tapi kalau misalnya lu udah bisa mengidentifikasi diri lu bahwa yang gak bakalan balik ke Mm-mm, tanah air, mm-mm. mendingan cari beasiswa lain berarti jangan yang Uh-uh, LPDP. uh-uh. Karena sumber lain juga banyak gitu. Mm-mm, Ibaratnya kalaupun bukan jalur employment kayak gua, mm-mm. sumber dana lain tuh masih ada gitu. Oh, Hmm. sama satu lagi ini. Kalau di Swedia, hal Heeh, kayak gini tuh nggak akan terjadi karena emang heeh. eh, profesor atau PI itu apa sih? Principal Principal investigator ya. investigator. Heeh. Mereka nggak boleh hire PhD kalau Mm-mm, mereka nggak punya uang mm-mm. sampai si PhD itu bisa lulus. Jadi misalnya dia mau Oh, ngerekrut 3 orang, dia harus heeh. punya dana buat 3 PhD sampai Heeh. 5 tahun ke depan gitu. Jadi lu sebenarnya Oh, tenang. Jadi kalau heeh di ya. Sweden lebih enak sih. Kayak, Hmm. oh ya udah gue 5 tahun ke depan udah jelas nih kontrak gue apa gitu. Hmm. Berarti ini yang mau lanjut S3 nggak mau pakai LPDP karena nggak mau balik ke negara Mm-mm. asal tapi pengen aman mending Swedia berarti ini Ya Swedia. direkomendasikan. Kalau ngejar gaji, Denmark. Heeh. Oh gitu, Hmm, luar biasa luar ini biasa. sebagai udah dengkot kah ini? Sebagai dedengkot yang sudah di reject 30 kali kayaknya mah ada. Gue udah tahu.
Oke deh. Jadi untuk yang episode sekarang kita cuman bahas itu dulu. Mm-mm. Nanti bakalan di episode berikutnya kita bakalan bahas yang lain lagi. Kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, tapi nggak janji bakalan jawab. Ah, 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 ah. Kayaknya yang perlu ditekankan sekali lagi kalau mau cari PhD Mm-mm, paling praktis, paling gampang, mm-mm, cobain LinkedIn aja. LinkedIn, mm, kolom job PhD, mm-mm. location European Union. Oke, jadi itu LinkedIn. Ah, ah. Sip, kalau begitu sampai jumpa di podcast sekolah berikutnya. Buat yang mau lanjut sekolah. Yeay, dadah. Dadah.